Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heiji Rizky Hairi dari kelas 3I Universitas Pakuan jurusan Ilmu Komunikasi NPM 0441194442. Pada video ini saya akan menjelaskan berbagai masalah pandemi di berbagai profesi. Karena sudah setahun lebih corona masuk ke Indonesia dan tidak kunjung pulih kembali. Nah, untuk langsung saja ke narasumber yang pertama. Ya, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu wirausaha pop up. Boleh perkenalkan dulu, Mas? Nama saya Daniel. Saya berwirausaha dalam bidang pop up frame, yaitu adalah untuk membuat desain dengan style vektor untuk pop up 3D frame. Biasanya dimasuk kayak desain terus habis itu ditumpuk-tumpuk, dimasukin ke dalam suatu bingkai, baru dikirim ke klien kayak gitu. Itu Mas sudah usaha itu dari sejak kapan? Saya sudah mengerjakan ini sejak mungkin kurang lebih 1,5 tahun ini sih. Untuk inspirasinya itu dapat dari mana, atau Mas bikin sendiri, ide sendiri, atau inspirasi dari orang? Untuk inspirasi sih pada awal-awalnya saya belajar untuk mengerjakan vektor terlebih dahulu. Tapi untuk makin kesini sih saya lebih banyak ngambil dari klien sih. Biasanya dari orderan mereka pengen bikinnya. Mungkin kadang ada yang buat pacar mereka, buat istri mereka, atau mungkin orang yang baru resign bekerja. Terus untuk menjalani usaha itu Anda berdua atau sendiri atau bagaimana? Saya berusaha ini bareng sama pacar saya sih. Sama pacar ya. Nah, kan bisa diketahui nih sekarang lagi zaman pandemi. Nah, nggak tahu nih kita sampai kapan pandemi ini. Menurut abang itu pandemi apa? Pandemi itu apa sih? Pandemi itu kalau misalnya dari segi pemikiran saya sih ya, itu adalah kayak sistem dari alam sendiri untuk mempersatukan banyak orang. Karena maksudnya di dunia ini kan sudah banyak perpecahan ya. Cuman dengan adanya pandemi seperti ini, banyak orang yang benar-benar bersatu. Tapi kalau dilihat dari sisi negatifnya, itu adalah kecerobohan sih kalau buat saya. Karena maksudnya saya sudah sempat buat riset sendiri untuk masalah bagaimana penyebarannya dan awalnya dari mana. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir sampai ke sini, itu adalah benar-benar kecerobohan dari orang dengan mereka nggak mencoba mencari counter dari situasi yang memang telah terjadi gitu loh. Kayak contohnya kan sebenarnya pandemi ini kan mestinya sudah terjadi dari akhir tahun 2019. Iya benar. Namun Baru masuk Indonesia. pada waktu tahun baru Cina di Cina sana, di Hong Kong mungkin atau di mana, banyak orang dari luar negeri, dari orang-orang China, dari Indonesia, dari Amerika, dari segala macam negara lah intinya. Mereka balik lagi ke Cina kan, untuk merayakan bersama keluarga kayak gitu. Namun karena ada pandemi, akhirnya di sana sudah terjadi duluan dan akhirnya tersebar, dan orang-orang dari sana mulai pergi ke luar negeri. Jadi akhirnya itu jadi kayak penyebaran yang ceroboh. Mestinya kan di-cut di airport dong. Iya benar. Kalau airport di-cut harusnya nggak ada terjadi sampai sejauh ini, menurut saya sih gitu. Terus untuk yang masalah kedua, ada nggak sih kendala dalam bisnis Anda mengenai di dalam pandemi ini? Oh jujur ada banget. Jadi pada awal tahun saya benar-benar mendapatkan banyak sekali kesulitan. Karena begitu pertama kali pandemi ini terjadi lockdown di Indonesia. Dan karena terjadi lockdown, banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak keluarga-keluarga mengalami kesulitan secara ekonomi. Jadi otomatis pemesanan di usaha saya berkurang dong, ya kan. Dan sedangkan saya juga nggak punya pegangan yang terlalu banyak untuk bisa struggle dan survive untuk beberapa bulan ke depannya. Namun untungnya dalam beberapa bulan ke depan situasi udah mulai pick up lagi. Jadi karena situasi udah mulai pick up, orderan pun mulai ada, dan perusahaan udah mulai ada yang buka, usaha tetap udah mulai berjalan kayak gitu. Secara ekonomi saya mulai bisa pick up sih dengan situasi. Terus untuk harapan Anda bagi pandemi ini kalau misalnya berakhir, atau misalnya masih tetap berakhir, harapannya bagi semua orang atau bagi bisnis itu apa, Bang? Pasti berakhir. Pasti berakhir. Harus berpikir positif dong. Iya, maaf, Bang. Nggak apa-apa. Jadi kalau harapan saya sih sebenarnya
agar pandemi ini cepat berakhir. Jadi saya nggak mau egois, maksudnya berpikir tentang usaha saya sendiri, tapi maksudnya kan di dunia ini kan banyak juga orang yang bekerja, usaha dan sebagainya. Saya pengen juga mereka juga bisa survive dengan selamat gitu loh, maksudnya mereka sehat, nggak ada kendala apa-apa, tapi usaha mereka juga mulai bisa pick up dan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Karena kan situasi ini normal ini kan menurut orang kan banyak yang bikin kaget kan, karena ada banyak perubahan juga kayak sistem hukum yang kayak gitu, yang kemarin kayak omnibus law. Saya kurang mengerti sih, saya juga kurang Iya, ikuti sama gitu. saya juga. Dan menurut saya itu kan suatu sistem yang baru, jadi otomatis orang juga harus berusaha untuk adaptasi dong, ya kan. Jadi saya pengen saya sih punya harapan bahwa banyak orang dapat mulai beradaptasi dan mereka mulai bisa mengikuti dengan sistem yang bakal berlangsung ke depannya. Karena dengan adanya perubahan yang sangat besar ini, ada bencana yang besar banget kayak gini, otomatis sistem ke depannya bakal ada yang berubah. Pasti banyak sih. Terus tadi nama perusahaan ada apa? Nama perusahaan saya Little Amora. Little Amora. Oh, gitu. Ya udah, gitu aja paling baik nih ya. Terima kasih atas waktunya Bang Daniel. Nggak apa-apa. Makasih banget loh ya. Sama-sama. Ya. Masuk ke narasumber yang kedua, yaitu security. Boleh diperkenalkan diri Pak, namanya siapa? Saya namanya Pak Sundarya. Pak Sunaria. Kalau boleh tahu sejak kapan ya Pak Bapak jadi security di daerah kompleks ini? Wah, Bapak lama juga ya. Dari tahun, kalau nggak salah, tahun 83. 83. Ah, Kalau boleh tahu juga Bapak jabatannya di sini apa ya? cuma ini aja, sapam aja. Oh, Sapam, nggak pasti ada ketuanya atau gimana? Ketuanya ada, koordinatornya ada. Jadi saya di sini, menurut Bapak apa sih pandemi itu? Kalau pandemi gimana ya? Kalau saya sih, lebih kepada saya tuh biasa-biasa aja. Biasa-biasa Ya, saja. cuma ngedoain aja, aja gitu. Untuk pertanyaan kedua, kendala Bapak saat pandemi ini apa? Kan banyak tuh biasanya ada kayak Ada keluhan operasi, maksudnya gitu. kayak operasi gitu, operasi nongkrong. Itu Bapak memiliki kendala nggak saat operasi nongkrong itu? Wah, bagaimana ya, kalau bagi saya sih masalah itu ya nggak wewenang lah masalahnya. Nggak mau menang ya? Ya iya dong, masalah itu. Untuk pertanyaan ketiga, harapan Bapak di pandemi ini apa? Ya harapan-harapannya ekonomi lancar aja gitu. Semoga lebih lancar. Nah, Ya gitu aja paling. Makasih ya Pak sebelumnya atas waktunya. ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi dengan saya dengan narasumber ketiga yaitu Bapak siapa? Usman. Hah? Pak Usman Ahmad. Pak Usman. Usman. Pak Usman aja. Nah, Kalau boleh tahu Bapak itu sejak kapan di PNS? saya dari PNS dari tahun 2008. Untuk jabatannya sendiri apa Pak? Jabatannya jadi di bawah kepala seksi peredaran hasil hutan. Jadi di Provinsi Banten di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Nih saya mau nanya dulu Pak. Nih, menurut Bapak apa sih itu pandemi? Pandemi itu penyakit yang apa ya, sangat-sangat membahayakan ya. Ya karena kan tahu sendiri lah kan, COVID itu ya, COVID-19 itu penyakitnya yang tidak bisa terlihat, dan ya pada intinya sih kalau menurut saya sih itu sangat membahayakan ya. Makanya ya saya sarankan kepada ya saudara-saudara atau teman inilah apa namanya, kepada teman-teman yang tidak Karena COVID, ya tolong jaga kesehatan. jaga kesehatan lah, diutamakan pakai masker, ya jaga jarak, kayak itu aja lah intinya gitu loh. Baik. Ya kembali lagi ke diri kita juga sih, kalau untuk pengen sehat kan berarti harus jaga juga kesehatan kan gitu ya. Benar. Terus untuk kendala Bapak sendiri apa di COVID di masa pandemi ini, seperti hasil work from home itu kendalanya kan pasti ada banyak, kayak internet lelet atau misalnya komunikasi dengan klien susah. Itu menurut Bapak apa aja kendalanya yang Bapak rasakan? Karena kan terus terang aja saya tuh di kantor itu berhubungan pelayanan ya. Iya. Ya pelayanan, jadi pada intinya ya keterbatasan ya, apa namanya ya, yang namanya work from home itu ya bekerja di rumah itu kan. Jadi kadang-kadang kita terbatas gitu loh. Jadi kadang-kadang waktu kita untuk bekerja juga ya ada keterbatasan lah, intinya begitu. Seperti itu aja. Baik. Nah, Untuk harapan Bapak sendiri itu apa sih Pak di masa pandemi ini? harapan kedepannya, Iya. untuk harapan kedepannya semoga dengan adanya pandemi sebagai pelajaran buat kita lah. Jadi kita tuh hidup harus
bersih, harus disiplin lah dalam hidup tuh harus rapi, bersih, dan mentaati segala aturan lah gitu, jangan sampai kita jorok lah. Akibatnya kan nanti kalau misalkan dengan ada pandemi seperti ini kan kita juga dampaknya semuanya kena gitu. Jadi tidak ke saya aja, ke seluruh tidak PNS aja, ke sebuah bidang dampaknya juga ada gitu ya, turunnya produktivitas dan segala macam lah. Intinya untuk kedepannya ya semoga dengan ini ya lebih baik lagi lah nanti setelah ada pandemi, jadi kita ada pelajaran buat kita juga gitu loh. Seperti itu mungkin. Gitu. Nah, Ya paling gitu aja sih Pak. Baik Pak, terima kasih. sama-sama ya, mungkin itulah yang kita ini kan. Nanti kita sambung ke narasumber keempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rekam ya. Kelihatan sedikit, sok. Ya. Jadi cantik. Permisi Pak, namanya siapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Namanya Rijal. Rijal. Boleh tahu itu Bapak sejak kapan jadi driver ojek? Kalau sejak kapan nggak tahu, tapi udah berapa tahun, udah 1-2 tahun lah. Menurut Bapak pandemi itu apa sih Pak? Ya menurut saya pribadi sih pandemi itu ya virus yang sangat mematikan lah. Dan kita juga pasti takut gitu. Ini kan ya dengan anjuran dari pemerintah juga gitu ya. Untuk kendala sendiri saat pandemi itu apa Pak? Saat jadi driver, misalnya kan bisa kita tahu nih banyak yang jarang yang memakai aplikasi ojol untuk kemana-mana. Kalau dari pribadi ini sebagai ojol ya, kalau kita kan itu ya emang harus pakai masker. Enggak ya kita emang ada stoknya gitu. Di kantor kita sejalan. Untuk harapan sendiri apa Pak? Mudah-mudahan sih selesai ya, banyak ya selama ini sih sama pandemi kita modalnya berkurang. Ya, Jadi harusnya sekarang kita juga dapur juga besar. Jadi ya selesai lah gitu. Kami juga buat rumah juga. Baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heidi Rizky. Berikut ini saya akan mewawancarai narasumber yang kelima. Dengan Bapak siapa? Ardi, Bapak Ardi ini guru apa ya kalau boleh tahu? saya guru bahasa Inggris di SMA Citra Nusa. Kalau boleh tahu Bapak sejak kapan mengajar bahasa Inggris di SMA Citra Nusa itu? Baru sih ya, kalau saya mengajar di SMA Citra Nusa dari tahun 2013, jadi baru sekitar 7 mau ke 8 tahun. Sudah lama juga ya? Ya lumayan. Oke Pak, di sini boleh saya tanyakan, menurut Bapak, opini Bapak tentang pandemi COVID-19 ini apa sih Pak? Ya menurut saya pribadi ya, COVID-19 ini suatu fenomena Iya. yang memang harus kita hadapi, yang ada di zaman saat ini. Jadi segala protokol kesehatan, segala hal-hal yang istilahnya dapat menyelamatkan jiwa kita sebaiknya kita terapkan, kita kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang tuh sedang ini kan, yang tadinya 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, terus apalagi sekarang berubah jadi imun, aman. Nah itu jadi proteksi dirinya bukan cuman dari luar saja, tapi juga dari dalam diri. Jadi kita intinya pandemi ini memang ada, virus corona memang ada, kita terus waspada. Namun jangan juga kita ketakutan, karena kita takut maka mempengaruhi kepada imunitas tubuh kita yang lemah, dan tentunya pola pikir kita juga mempengaruhi pada kesehatan kita. Jadi selain menjaga dari luar, kita pun harus menjaga dari dalam diri kita agar terhindar dari virus COVID ini. Iya. Mungkin itu tentang COVID menurut pandangan saya pribadi. Jadi harus kita hadapi lah, yang dengan menerapkan 3M tersebut. Untuk pertanyaan kedua, pasti ada sih kendala-kendala Bapak saat mengajar di kala pandemi ini. Menurut Bapak kendalanya itu apa aja ya Pak? Kendalanya pasti ada, karena kan kita secara online ya, secara istilahnya tidak langsung. Jadi
ada perbedaan di sana. Kita sulit menerapkan yang namanya pembiasaan-pembiasaan sehari-hari, seperti di Citaransa itu ada program ibadah duha, ya kan? benar. Jadi kalau di sekolah kita dapat mengawasi siswa melakukan bersama-sama, tapi kalau di rumah kita hanya Memantau istilahnya Zoom. memantau melalui Zoom ataupun anak-anak mengirimkan foto ibadah duha. Oleh karena itu kendala-kendala tersebut dapat diatasi tentunya dengan kita bekerja sama dengan orang tua siswa di rumah, dengan memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita. Dan itu kendala-kendala yang lainnya ketika pembelajaran, anak-anak kurang fokus, kadang tidak hadir, sehingga kita sulit untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu yang akan disampaikan, seperti itu. Ini ada juga yang ini ya, on cam tapi hadir tapi off cam gitu ya Pak. Ya, ada hanya absen saja lalu entah kemana setelahnya. Iya, saya juga ngalamin gitu Pak. di Ngalamin ya? kuliah. Kamu sendiri yang hal gitu? Iya. Ya itulah mungkin kendala-kendala selama pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk harapan Bapak sendiri apa sih Pak di pandemi COVID-19 ini? Karena kan udah 1 tahun nih, udah Ya betul. Pandemi COVID ini dari bulan Maret ya sampai sekarang belum berakhir. Sudah tahun 2021. Ya harapannya sama kayak semua masyarakat Indonesia umumnya, ya ingin segera berakhir COVID ini. Namun kalau melihat faktanya sulit ya, iya benar sekali. karena virus itu akan tetap ada. Yang terpenting sekarang mudah-mudahan imunitas tubuh kita sudah kuat dan vaksinasi mudah-mudahan menjadi solusi agar kehidupan kita kembali seperti normal lagi, seperti itu ya. Baik. Semoga berakhir. Baik Pak, segitu aja sih. Terima kasih ya Pak atas waktunya untuk Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Amin. juga sehat juga. Ya, sukses untuk Hedi ya. Amin Pak, makasih Pak. Ya.